Abu Sufyan mengabarkan bahwa Heraklius menyuruh dia datang ke Syam bersama kafilah saudagar Quraisy. Waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang dalam perjanjian damai dengan Abu Sufyan dan dengan orang-orang Quraisy. Mereka datang menghadap Heraklius di Ilia, terus masuk ke dalam majelisnya dihadapkan oleh pembesar-pembesar Romawi. Kemudian Heraklius memanggil orang-orang Quraisy itu beserta juru bahasanya. Heraklius berkata, "Siapa di antara Anda yang paling dekat hubungan kekeluargaannya dengan laki-laki yang mengaku sebagai nabi itu?" Abu Sufyan menjawab, "Saya keluarga terdekatnya." Heraklius berkata kepada juru bicaranya, "Suruh dia mendekat kepadaku, dan suruh pula para sahabatnya duduk di belakangnya. Lalu katakan kepada mereka, aku akan bertanya kepadanya. Jika dia berdusta, suruhlah mereka mengatakan bahwa dia berdusta." Abu Sufyan berkata, "Demi Tuhan, jika tidaklah aku takut akan mendapat malu, karena aku dikatakan pendusta, niscaya maulah aku berdusta." Heraklius mengajukan beberapa pertanyaan yang dijawab oleh Abu Sufyan. "Bagaimana garis nasabnya di kalanganmu?" "Dia turunan bangsawan di kalangan kami." "Begitulah rasul-rasul yang terdahulu, diutus dari kalangan bangsa tinggi kaumnya." "Pernahkah orang lain sebelumnya mengatakan apa yang dikatakannya?" "Tidak pernah." "Kalau ada seorang yang pernah mengumandangkan ucapan yang diucapkan sekarang, niscaya aku katakan, dia meniru-niru ucapan yang diucapkan orang dahulu itu." "Adakah di antara nenek moyangnya yang menjadi raja?" "Tidak ada." "Kalau ada di antara nenek moyangnya yang menjadi raja, niscaya kukatakan, dia hendak menuntut kembali kerajaan nenek moyangnya." "Apakah pengikutnya terdiri dari orang-orang mulia ataukah orang-orang biasa?" "Hanya terdiri dari orang-orang biasa." "Memang mereka jualah yang menjadi pengikut para rasul." "Apakah pengikutnya semakin bertambah atau berkurang?" "Bahkan selalu bertambah." Begitulah halnya iman yang sempurna. Adakah di antara mereka yang murtad karena mereka benci kepada agama yang dipeluknya? Tidak ada. Begitulah iman apabila ia telah mendarah daging sampai ke hati. Apakah kamu menaruh curiga bahwa dia berdusta sebelum dia mengucapkan apa yang dia ucapkannya sekarang? Tidak. Saya yakin dia tidak berbohong kepada manusia, apalagi kepada Allah. Pernahkah dia melanggar janji? Tidak, dan sekarang kami sedang dalam perjanjian damai dengan dia. Kami tidak tahu apa yang akan diperbuatnya dengan perjanjian itu. Kata Abu Sufyan menambahkan, "Tidak dapat aku menambahkan kalimat lain sedikitpun selain kalimat itu. Begitu juga semua rasul yang terdahulu, mereka tidak suka melanggar janji." "Pernah kamu berperang dengannya?" "Pernah." "Bagaimana peperanganmu itu?" "Kami kalah dan menang silih berganti. Dikalahkannya kami, dan kami kalahkan pula dia." "Apakah yang diperintahkannya kepada kamu sekalian?" "Dia menyuruh kami menyembah Allah semata, dan jangan mempersekutukannya. Tinggalkan apa yang diajarkan nenek moyang kami. Disuruhnya kami menegakkan sholat, berlaku jujur, sopan, dan mempererat persaudaraan. Jika yang kamu terangkan itu betul semuanya, niscaya dia akan berpijak di kedua telapak kakiku ini. Sesungguhnya aku tahu bahwa dia akan lahir. Tetapi aku tidak mengira bahwa dia akan lahir di antara kamu sekalian. Sekiranya aku yakin akan dapat bertemu dengannya, walaupun dengan susah payah aku akan berusaha datang untuk menemuinya. Kalau aku telah berada di dekatnya, akan kucuci kedua telapak kakinya." Kemudian Heraklius meminta surat Rasulullah yang diantarkan oleh Dihyah kepada pembesar negeri Basra, yang kemudian diteruskan kepada Heraklius. Lalu dibacanya surat itu. Bismillahirrohmanirrohim. Dari Muhammad, hamba Allah dan Rasul-Nya kepada Heraklius, Kaisar Romawi. Kesejahteraan kiranya untuk orang yang mengikuti petunjuk. Kemudian sesungguhnya saya mengajak Anda memenuhi panggilan Islam. Masuklah Islam, pasti Anda selamat, dan Allah akan memberi pahala kepada Anda 2 kali lipat. Tetapi jika Anda enggan, niscaya Anda akan memikul dosa seluruh rakyat. Hai ahli kitab, marilah kita bersatu dalam satu kalimat atau prinsip yang sama antara kita, yaitu supaya kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah, dan jangan mempersekutukannya dengan suatu apapun. Dan janganlah sebagian kita menjadikan sebagian yang lain menjadi Tuhan selain Allah. Apabila Anda enggan menuruti ajakan ini, akuilah bahwa kami ini Muslim, kata Abu Sufyan. Ketika ia mengucapkan perkataannya dan membaca surat itu, ruangan menjadi heboh dan hiruk-pikuk, dan kami disuruh keluar. Maka aku berkata kepada kawan-kawan, "Sungguh, anak Abu Kabsyah telah membuat masalah besar, sehingga raja bangsa kulit kuning itu pun takut kepadanya. Tapi aku yakin, Muhammad pasti menang, sehingga karenanya Allah memasukkan Islam ke dalam hatiku." Ibnu Natur, pembesar negeri Ilia, sahabat Heraklius dan uskup Nasrani di Syam menceritakan, ketika Heraklius datang ke Ilia, ternyata pikirannya sedang kacau. Oleh sebab itu banyak di antara para pendeta yang berkata, "Kami sangat heran melihat sikap Anda." Selanjutnya Ibnu Natur berkata, "Heraklius adalah seorang ahli nujum yang selalu memperhatikan perjalanan bintang-bintang.
Dia pernah menjawab pertanyaan para pendeta yang bertanya kepadanya pada suatu malam ketika melihat Raja Khitan muncul. "Siapakah di antara umat ini yang telah dihitan?" Jawab para pendeta, "Yang dihitan hanyalah orang Yahudi. Tapi Anda jangan risau dengan mereka. Perintahkan saja ke seluruh negeri dalam kerajaan Anda, supaya orang-orang Yahudi di negeri itu dibunuh." Pada suatu ketika dihadapkan kepada Heraklius, seorang utusan Raja Bani Ghassan, untuk menceritakan perihal Rasulullah. Setelah selesai bercerita, Heraklius memerintahkan agar dia diperiksa, apakah dia di Khitan atau tidak. Setelah diperiksa, ternyata memang dia di Khitan, lalu diberitahukannya kepada Heraklius. Kemudian Heraklius bertanya kepada orang itu tentang orang-orang Arab lainnya. Apakah mereka di Khitan atau tidak? Jawabnya, orang-orang Arab semuanya di Khitan. Heraklius berkata, "Inilah Raja umat, sesungguhnya dia telah lahir." Kemudian Heraklius berkirim surat kepada seorang sahabatnya yang ilmunya setaraf dengannya. Lalu Heraklius menceritakan tentang kelahiran Nabi Muhammad. Sementara itu, ia meneruskan perjalanannya ke negeri Hamas. Tetapi sebelum dia sampai di Hamas, balasan surat dari sahabatnya telah tiba terlebih dahulu. Sahabatnya itu menyetujui pendapat Heraklius bahwa Muhammad telah lahir dan beliau memang seorang nabi. Heraklius mengundang para pembesar Romawi supaya datang ke tempatnya di Hamas. Setelah semuanya hadir, Heraklius memerintahkan supaya mengunci setiap pintu. Kemudian dia berkata, "Wahai bangsa Romawi, maukah kamu semua mendapat kemenangan dan kemajuan yang gilang gemilang, sedangkan kerajaan tetap utuh di tangan kita? Kalau mau, akuilah Muhammad adalah seorang nabi." Mendengar ucapan itu, mereka lari bagaikan keledai liar, padahal semua pintu telah terkunci. Melihat keadaan demikian, Heraklius menjadi putus harapan untuk mengajak mereka beriman. Lalu ia memerintahkan supaya mereka kembali ke tempat mereka masing-masing seraya berkata, "Sesungguhnya saya mengucapkan perkataan ini hanya sekedar menguji keteguhan hati Anda semua. Kini saya melihat keteguhan itu." Lalu mereka sujud di hadapan Heraklius, dan mereka senang kepadanya. Demikianlah akhir kisah Heraklius.